Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini sebagai judul tausiah kita adalah wasiat Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika Imam Al-Ghazali rahimahullah yang mendapat gelar atau julukan Hujatul Islam atau pembela Islam memberikan pelajaran atau ilmu agama kepada murid-muridnya. Yang dalam memberikan ilmu agama itu beliau mengutarakan atau memberikan 6 buah pertanyaan kepada murid-murid beliau. Yang pertanyaan itu tidak terjawab dengan pas oleh murid-murid beliau. Sehingga pada akhirnya pertanyaan-pertanyaan itu dijawablah oleh Imam Al-Ghazali sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setidak-tidaknya dari 6 pertanyaan itu insyaallah akan kita jelaskan 3 terlebih dahulu. Dan yang 3-nya lagi kita sambung pada pertemuan berikutnya. Yang pertama, apa pertanyaan daripada Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya? Wahai murid-muridku, apakah oleh kalian yang paling dekat dengan kita di atas permukaan dunia ini? Berbagai macam jawaban yang diberikan oleh murid Imam Al-Ghazali. Ada yang mengecehan nan paling dake jawab guru tentu orang tua awak. Ada yang mengecekkan, ada yang menjawab nan paling dake jawab guru tentu ayah atau ibu awak, kakek awak, nenek awak dan lain sebagainya. Nah, apa kata Imam Al-Ghazali? Nan kalian sampaikan tadi, nan kalian jawab tadi tidak salah. Betul itu. Yang paling dakwa jawab tentu memang orang tua awak, keluarga awak. Tapi ada yang lebih dakwa jawab daripada itu, kata Imam Al-Ghazali. Apa itu? Beliau menjelaskan bahwa yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Maut. Itu yang paling dekat jawab sebenarnya. Satu-satunya tunangan yang tidak kepatah di tangan itu adalah kematian. Adalah maut. Tidak ada yang selain daripada itu.
Apa kecil orang awak, petua orang tua-tua awak. Dipancuang talang katurak diambil kasambang dadih selabihnya ke kayu tunduk. Malang tak bisa ke ditulak muju tak dapat kedirayih lewat pisah badan dunia. Sirawi ate kerambi ba'a dek kita ke menjuluknya. Kalau kali maut datang memanggil ba'a dek kita ke membujuknya. Tak bisa dimajukan, tak bisa dimundurkan. Kalau uku jangkunya lah tiba pada kita, kau syukur tak syukur, rela tak rela, nama tak nama, dan kita akan berpisah dengan dunia. Pemutus kenikmatan, pemisah kelezatan, pemutus hubungan adalah maut atau kematian. Maka Imam Al-Ghazali menjelaskan, persiapkanlah perbekalan sebanyak-banyaknya untuk menghadapi kematian. Karena maut kita, kematian pada diri kita, tidak bisa kita menduga-duga. Entah kapan nanti datangnya jatah waktu kita. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apa oleh kalian yang paling jauh di atas dunia ini dengan kita? Berbagai macam pula jawaban daripada murid Imam Al-Ghazali. Ada yang mengatakan yang paling jauh itu adalah benda-benda langit dan lain sebagainya. Kurang tepat itu kata Imam Al-Ghazali. Yang paling jauh dengan kita itu adalah masa lampau. Masa yang sudah berlalu, yang tidak mungkin bisa kita kejar lagi. Walaupun berlalu dari kita 1 detik saja, tidak akan mungkin bisa kita mengejar. Maka banyak orang yang terlalai dengan masa ini. Allah telah menjelaskan dalam surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa kata Allah, demi waktu, bahwa memang banyak manusia ini berada dalam kerugian. Siapa yang tidak merugi itu? Innal ladzina aman wa amilus shalihat. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Orang-orang yang pergunakan waktu kesempatan yang diberikan oleh Allah di atas dunia ini untuk memperbaharui imannya, memperkuat imannya. Wa amilun soleh, dan beramal soleh. Inilah orang yang tidak merugi. Adapun orang-orang yang hanya memperturutkan hawa nafsunya untuk dunia, untuk dunianya semata tanpa memperdulikan akhirat, inilah orang-orang yang sebetulnya, yang sebesar-besarnya berada dalam kerugian. Ini kata Imam Al-Ghazali. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua, wasiat Imam Al-Ghazali. Yang ketiga, wahai murid-muridku, apa oleh kalian dalam dunia ini yang paling berat? Berbagai macam pula jawaban yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali, yang diberikan oleh murid-murid Imam Al-Ghazali. Lalu kemudian Imam Al-Ghazali meluruskan bahwa yang paling berat di atas dunia ini adalah menjaga amanah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Anak, keluarga adalah amanah. Mendirikan sholat, beribadah kepada Allah adalah amanah. Contohnya sholat sangat berat. Mendirikan sholat ini, mengerjakan sholat ini. Ada orang yang ilmunya sudah tinggi, tapi amalannya tidak ada. Kok ilmunya tidak dapat kedekatan, tidak tangguang tinggi. No? Kok teori tidak tangguh, tapi bagaimana dengan prakteknya? Bagaimana dengan pengamalannya?
keluarga, anak adalah amanah titipan dari Allah yang mesti selalu kita jaga dengan sebaik-baiknya. Maka apa yang Allah katakan? Beruntunglah orang-orang yang diberikan amanah kepadanya. Yang amanah yang diberikan kepadanya itu ia jaga dan ia laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jemaah yang dimuliakan oleh Allah di mana saja berada. Barangkali inilah dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. 3 wasiat Imam Al-Ghazali yang disampaikan kepada murid-muridnya, tetapi pada hakikatnya bukan hanya kepada murid-muridnya, tapi adalah untuk kita semua umat Islam dan seluruh manusia pada umumnya. Di lain waktu dan kesempatan kita sambung lagi yang 3 lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.